120 Ibu, Mhm. mohon maaf ini juga ada beberapa yang belum di-ACC Ibu. Siapa ya, kormanya? Anissa Fitri ya? Bukan? Iya Ibu, saya Anissa Fitri kormanya. Sementara saya jadiin house ya, dulu ya, biar bisa nggak? Baik Ibu. Biar saya mulai kuliahnya. Oke, selamat pagi teman-teman semua apoteker. Dengar suara saya? Terdengar Ibu. Ibu mohon maaf ini emang kapasitasnya 100 orang saja kah atau bagaimana ya? Eh, nggak mungkin ya. Soalnya, masih ada yang belum bisa masuk Ibu. Oh, berarti memang 100 ya. Oke, kalau begitu, mulai kapan sih sebenarnya nggak bisa kuliah offline apoteker ini? Halo? Dari hari Kamis kalau nggak salah Ibu, kemarin. Karena ada renovasi aulanya Ibu. Gimana ya? Saya juga mendadak nih buat linknya, karena link saya tuh nggak bisa kenapa. Terus ini link suami saya juga cuma 100 ya. Nggih Ibu. Hmm, oke lah, nanti saya coba nanti di-share ya ke temennya yang nggak bisa masuk ya materinya. Kan cuma cuma sekali dong saya kuliahnya. Iya Ibu. Oke. Karena nggak ada tempat, terus nggak bisa mencari hari pengganti mungkin untuk kuliah offline. Jadi kita on schedule aja ya untuk materi sanitasi dan higien ini. Tapi nanti di akhir kalau ada absensi, mohon dikasih ya temennya nanti jam 12, 11.45 saya kasih link, nanti sebarkan melalui WA ya. Baik Ibu, untuk 12.45 itu mereka boleh, berarti masuk Zoom dulu atau bagaimana Ibu? Yang 20 orang tersebut ya? Oh, tapi kalau nggak dengerin saat ini nanti nggak bisa jawab ya. Gimana ya? Eh, Oke lah nanti aja abis saya kuliah saya kasih link terus bisa jawab gitu ya. Nanti di share materinya ke temennya dulu baru nyampe nggak materinya. Gitu ya. Nggih Ibu. Nggak hari ini berarti nggak bisa. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, saya mulai aja hari ini untuk kuliah farmasi industri. Kelihatan nggak? Udah terlihat? Belum Ibu. Belum terlihat Ibu untuk ininya, share screen-nya. Hmm, 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 hmm. Eh, Kamu bisa berikan saya share, izin untuk share?
Sudah Ibu. Tidak udah kelihatan? Masih, sudah Ibu, sudah terlihat. Udah penuh layarnya? Sudah Ibu. Oke, hari ini kita kuliah untuk farmasi industri, aspek CPOB tentang sanitasi dan higien. Mungkin di antara beberapa Anda yang ikut kuliah ini, nggak semuanya dari Udayana, benar ya? Iya Ibu, tidak semuanya. Tidak semuanya dari sarjananya di Udayana ya. Mungkin yang sarjana Udayana nggak kenal saya juga ya, kalau boleh saya tahu. Pernah Iya, lihat Bu. saya? Atau pernah Ah, diajar? Ibu. Kayaknya Waktu pernah. semester 2 Pernah Ibu. Pernah, Ibu. Semester 2 saya ngajar apa ya? Farmastika. farmasetika, Ibu. Oke, berarti kalian 2000 berapa? Masuk sarjananya 2021, 2021. Ibu. 2021. Oke. Saya dapat tugas belajarnya 2022, benar ya? Berarti setahun bisa dapat ketemu dengan saya. Oke, bagi yang belum ketemu dengan saya dari luar Udayana, mungkin saya perkenalan dulu ya. Boleh sebentar aja? Karena kalau nggak kenal nanti ya saya nggak tahu nanti di kuliah yang lain mungkin ketemu dengan saya, mungkin ada yang mau nanti melanjutkan pasca gitu, bisa ketemu saya, nanti tidak kenal katanya tidak sayang gitu ya. Oke, saya izin kenal dulu sebentar karena sanitasi dan higien ini sebenarnya mereview gitu ya. Kita udah pernah dapat di S1 gitu di beberapa mata kuliah tentang apa namanya jaminan mutu gitu yang berkaitan dengan pembuatan obat. Mungkin ada beberapa materi yang diselipkan di situ kita tinggal mereview saja bagaimana regulasi mengatur itu. Karena farmasi industri ini adalah industri yang punya regulasi tinggi gitu ya. Tingkat risikonya tinggi sehingga semuanya ada pedomannya. Kita tinggal mengikuti itu, kemudian kita tinggal memvalidasi itu dan kita tinggal mendokumentasikan apa yang telah kita buat dalam regulasi pengembangan obat dalam suatu industri farmasi. Oke, kalau yang di luar farmasi Udayana, izinkan perkenalkan saya itu sudah cukup lama ya di Udayana dari tahun 2006 tamat apoteker di UGM itu 2005 terus 6 bulan sejak apoteker diangkat jadi CPNS di Udayana. Waktu itu saya ditugaskan di kalau dulu ada kakak ya kelompok kepakaran di analisis karena skripsinya itu dianalisis. Halo Fa, udah Fa, udah dibantu sama Code. Oke, udah sebentar, belum. Oke. Iya. Oke ya, ntar ya. Yuk. Ya, sip. Oke, terus lanjut ke tugas belajar karena di Udayana belum ada kakak Tikno gitu. Saya ditugas belajar di ITB lanjut, jadi tidak ke UGM lagi, ke ITB. Kemudian 2010 selesai ITB, terus sepanjang itu mengampu di teknologi ya. Teknologi farmasi, kemudian 2022 tugas belajar lagi di balik tidak ke Unpad, tidak ke UGM, tidak ke ITB, tapi ke Unpad gitu ya. Baru Agustus 2025 baru menyelesaikan tugas belajar di Unpad.
Oke, jadi di Unpad itu saya mendalami quality assurance. Nah, kebetulan sekarang ngambil mengampu kuliah di farmasi industri merupakan bagian dari penjaminan mutu. Ya paling tidak bisa bercerita sedikit tentang bagaimana mutu itu kita bangun di awal, bukan hanya dievaluasi di akhir, ya. Oke. Sudah sebatas itu yang bisa saya perkenalkan diri saya gitu. Umur saya sudah tahun ini 45 tahun gitu. Mungkin menjadi ibu kalian gitu ya, karena sudah cukup dewasa gitu. Jadi bisa dibilang bukan kakak, jadi bisa Anda panggil Ibu Cok Sri gitu panggilannya. Oke. Sekarang kita lanjut karena udah telat banget kita kuliahnya, lanjut ke materi langsung ya. Sebelum ngambil ke sanitasi dan higien, saya ingin tahu gitu karena apoteker itu adalah salah satu langkah kita untuk menghasilkan seorang manajer gitu ya, pengambil keputusan tertinggi di dalam jalur-jalur pelayanan obat gitu, baik di industri, baik di rumah sakit, di apotik maupun sarana kefarmasian yang lain gitu. Saya ingin tahu kuliah apoteker ini sudah dimulai sejak kapan untuk semester ini? Halo? Tanggal 1 September, Ibu. Sudah berapa materi yang Anda dapatkan? Di farmasi industri ya, saya nggak tanya di mata kuliah yang lain. Andi Leoni ada. Nggak ada. Ada Ibu, suara saya masuk. Gede Yoga Pratama. Nggak ada. Hadir, Ibu. Kalau bisa diskusi, kita diskusi ya. Slide saya nggak terlalu banyak. Sedikit aja, karena apoteker tidak sama seperti S1 gitu. Kita harusnya dua arah, bukan satu arah gitu ya. Agar tidak sayang banget gitu. Kita hanya dicekoki terus nggak dapat apa-apa setelah kita kuliah 2 SKS ini. Bisa cerita ke saya, Anda kuliah di farmasi industri udah dapat apa aja sebelum ketemu dengan saya hari ini di Zoom meeting ini? Bisa menjawab, Bu. Mm-mm. Kalau yang sudah saya dapat itu yang pertama tentang pengolahan air, kemudian tentang AHU udara, kemudian tentang desain bangunan dan juga fasilitas, dan kemarin juga sempat materi tentang praformulasi dan juga produksi, Bu. Oke, kalau begitu beberapa aspek CPOB sudah Anda dapatkan ya di kelas ini. Kalau boleh tahu, Mona ada? Mbak Mona Aprilia ya? Ada? Selamat siang Ibu, ada Ibu. Oke. Sejauh ini pemahaman Anda tentang industri farmasi itu apa sih? Izin menjawab Ibu, jadi setelah mendapatkan beberapa topik terkait industri farmasi, jadi yang dapat saya rangkum ini, industri farmasi ini merupakan suatu sektor di bidang industri,
tapi dia bergerak di bidang penelitian, kemudian pengembangan, produksi, bahkan sampai aspek distribusi dari obat-obatan tersebut. Nah, di mana aspek-aspek tersebut memfokuskan pada bidang farmasi, khususnya pada sediaan farmasi, di mana sediaan farmasi yang dibuat pada industri farmasi ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai pencegahan maupun diagnosis maupun pengobatan dan pemulihan kepada manusia, Ibu. Begitu, Ibu. Oke, apa bedanya dengan UMKM ya? Kan buat juga ya, buat juga obat, buat juga sediaan. Apa bedanya? Saya izin menjawab lagi, Ibu. Mungkin dari skala usahanya, kalau industri farmasi ini skala usahanya lebih besar, Ibu. Kalau UMKM itu lebih mengecil, kan ada yang skala mikro, kecil, kemudian menengah. Selain itu, kalau industri farmasi terkait perizinannya, kita kan harus wajib memiliki standar, di mana standarnya itu harus memenuhi CPOB. Kalau UMKM itu regulasinya tidak seketat dengan regulasi yang harus dimiliki oleh industri farmasi. Kemudian produknya, Ibu, kalau produknya industri farmasi kan itu lebih ke sediaan-sediaan farmasi. Kemudian kalau yang UMKM itu lebih ke makanan, minuman, habis itu kerajinan juga ada. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, ada yang menambahkan membuat poin penting apa itu industri farmasi? Pernah baca CPOB-nya ya? Punya buku CPOB-nya nggak? Pernah baca CPOB nggak? Anak apoteker nih pernah lihat nggak pedoman BPOM tentang CPOB? Komang Ayu Ratih. Izin masuk, Ibu. Kalau dari saya untuk CPOB yang secara buku itu belum pernah sih saya melihat secara langsung, Ibu. Biasanya hanya melihat melalui online. Ya, itu CPOB terakhir tahun berapa? Terbaru? Tahun 2024 kalau tidak salah lihat saya, Ibu. Berarti punya e-booknya, ya bisa diakses kan? Peraturan BPOM nomor berapa? Tahun 2024 tentang CPOB? Nomor 7, Ibu. Oke. Terus di situ sekarang bisa buka nggak? Yang namanya industri farmasi itu apa? Yang lain? Izin menjawab, Ibu. Siapa ya? Izin menjawab, Ibu. Ya. Sebelumnya izin masuk terkait dengan pertanyaannya Ibu, apa itu industri farmasi yang tertuang dalam CPOB atau Peraturan BPOM nomor 7 2024 di sini adalah industri farmasi itu merupakan badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, jadi gini, kalau seorang calon apoteker gitu ya, nanti jadi pemegang tanggung jawab, dimanapun nanti Anda bekerja, semuanya itu harus berpedoman pada regulator gitu ya. Kalau yang pertama harus kita ambil adalah pasti adalah CPOB gitu ya. Kalau misalnya ingin membuat obat gitu. Kalau di luar itu namanya CGMP gitu, sama aja. Jadi kalau kita seorang calon apoteker belum pernah baca gitu, itu akan tidak ada kekuatan hukum kalau misalnya nanti kita mendapat masalah hukum gitu ya, tidak bisa melindungi diri sendiri. Jadi
dari saat ini, permulaan kita ketemu ini, saya ingin Anda itu selalu mengupdate pedoman terbaru, karena kan setiap regulator itu terus direvisi, kemudian ada perbaikan, ada penambahan, mungkin ada penyederhanaan prosedur gitu ya. Tolong diambil lagi, kalau sudah paham yang mana yang terbaru, itu yang kita jadikan pedoman bertindak sampai saat ini gitu. Nah, tadi saya tanya apa tuh beda industri farmasi sama UMKM yang sama-sama membuat sediaan gitu. Kalau UMKM juga bisa membuat sediaan, misalnya sediaan obat tradisional juga dibuat sama UMKM. Jadi jamu gitu. Industri farmasi juga buat jamu, buat obat herbal tersandat, buat fitofarmaka sama gitu. Tapi yang membedakan adalah badan usaha ini harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau industri farmasi mensyaratkan ada personil wajibnya untuk bisa mendirikan industri farmasi, itu mutlak harus dipenuhi. Ataupun dia punya yang namanya sertifikat CPOB untuk pembuatan obat sintetik, kemudian CPOTB untuk obat tradisional, atau CPKB untuk kosmetika, itu wajib dipenuhi gitu ya. Beberapa aspek yang masing-masing CPOB, CPKB, CPOTB mutlak harus dipenuhi syarat minimalnya. Oke. Kemudian tadi Anda sudah cerita banyak sekali materi yang sudah tersampaikan gitu ya. Saya ingin membuat note penting dalam industri farmasi ini adalah bahwa semua kegiatan dalam industri farmasi itu adalah bertujuan untuk membuat konsistensi mutu gitu ya, sehingga tujuan penggunaan dari produk ini dapat tercapai gitu. Konsistensi mutu itu tidak ditentukan pada hanya hasil penilaian atau penilaian akhir, tapi memang mutu itu dibangun sejak awal. Jadi semua aspek yang berkaitan dengan mutu, baik dari bahan baku, kemudian proses pembuatan, kemudian dokumentasi, kemudian penilaian mutu atau QC, kemudian dokumentasi, itu berkaitan semua dengan konsistensi mutu, gitu ya. Di samping mungkin aja ada efek dari kalau dia mutunya konsisten akan berefek pada konsisten efikasi, konsisten keamanan, dan konsisten dari stabilitasnya. Oke. Nah, kalau kita kaji dari industri farmasi gitu ya, kegiatan industri farmasi itu tadi teman Anda sudah bercerita di situ ada pengembangan atau R&D gitu ya, kemudian ada produksi gitu, dan produksi itu ada in process control, kemudian dia produksi reguler sampai nanti dapat semua data-data yang kita butuhkan untuk pendaftaran produk di BPOM untuk mendapatkan izin edar. Nah, semua kegiatan ini itu harus berdasarkan CPOB gitu ya, cara pembuatan obat yang baik gitu. Kalau itu sudah diikuti, nanti ditambahkan dengan cara distribusi yang baik, akhirnya konsumen kita akan menerima produk yang terjamin kualitas, efikasi, keamanan, dan stabilitasnya gitu. Nah, tujuan CPOB itu kalau Anda baca di pedoman BPOM itu ada 3 gitu ya, menjamin obat dibuat secara konsisten. Jadi menjamin obat dibuat dalam konsisten ini tidak hanya kata-kata. Jadi kalau misalnya bahan baku yang digunakan di awal dalam riset dan pengembangan produknya ya A, ya itu harus
memenuhi persyaratan bahan baku A, tidak boleh kita mengganti dengan bahan baku B. Kalau kita ganti bahan baku B, kita harus melakukan yang namanya apa? Kualifikasi kembali untuk peralatan, kalibrasi kembali untuk peralatan juga, dan validasi untuk prosesnya gitu. Jadi kalau Anda belajar di industri farmasi kan Anda sudah mengenal yang namanya kerjaan si quality assurance ini, penjaminan mutu atau QA ini, selain untuk sanitasi dan higien itu ada yang namanya kualifikasi, validasi, dan kalibrasi gitu. Jadi itu harus Anda pahami apa perbedaan istilah-istilah ini. Oke. Kemudian yang kedua, tujuan dari CPOB adalah memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik oleh regulator maupun industri itu sendiri. Jadi kalau kita di industri kita punya target produk profile namanya ya. Jadi produk yang kita ingin buat itu memenuhi spek yang seperti apa. Kalau tablet harus seperti apa. Krim harus seperti apa, kemudian misalnya sirup harus seperti apa, kita yang menetapkan kualitasnya, apakah dia memenuhi regulator ataukah itu di atas regulator kualitasnya gitu ya. Spesifikasinya bisa minimal memenuhi regulator atau kita memang menetapkan lebih strict lagi. Itu tergantung pada industrinya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi apakah dia digunakan secara topikal gitu ya, sistem pengantaran obatnya melalui topikal atau oral, tujuannya aktivitasnya untuk misalnya antibakteri, anti analgesik atau antipiretik. Nah, itu konsisten dari awal sampai akhir gitu. Jadi CPOB ini kalau kita kaji harus memenuhi semua aspek produksi dan pengendalian mutu. Jadi kalau kita apoteker di industri kan kita sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan minimal ada 3 kan ya. Apoteker di industri farmasi dia menjabat sebagai manajer quality assurance, dia bisa menjabat sebagai quality control, dan dia bisa menjabat sebagai manajer produksi. Oke. Oke, di aspek CPOB yang terbaru ini ada 12. Kalau dulu tuh masih 10 ya. Kalau sekarang udah ada 12. Jadi kita ada tambahan untuk orang ketiga. Jadi untuk bagaimana kita memutuskan kita tidak berdiri sendiri dalam produksi, tapi kita mentolkan suatu atau beberapa tahapan produksi pada pihak ketiga itu di dalam kegiatan ahli daya gitu. Sedangkan kalau aspek yang lain ini mungkin masih sama seperti yang CPOB yang terdahulu. Jadi di situ ada pemastian mutu, bagaimana mutu itu kita buat dalam suatu manajemen gitu, yang menyangkut beberapa aspek di bawahnya yang saling berkaitan gitu, sehingga tadi tujuan untuk mendapatkan konsistensi mutu itu terjamin. Kemudian ada personalia kita sendiri, nantinya di samping itu nanti dibantu oleh beberapa bidang lain selain apoteker. Nanti di situ Anda kalau di industri farmasi akan ketemu dengan berbagai macam profesi gitu ya, atau berbagai macam background pendidikan. Di situ ada, kalau Anda belajar tadi ada air, ada sistem AHU, nanti kita akan banyak berkecimpung dengan orang teknik gitu ya. Kemudian di bagian quality control di situ ada yang namanya product development, itu mungkin farmasi yang megang gitu ya, ada SMK di situ ya, sarjana farmasi bekerja di situ. Tapi kalau misalnya yang namanya analytical development gitu, jadi pengembangan metode analisis tidak hanya dipegang oleh farmasi, tapi di situ ada orang kimia, ada analis. Jadi analisis itu ada analis kimia, ada analisis biologi, kemudian
Kalau di bagian PPIC nanti Anda akan ketemu dengan orang ekonomi gitu ya, bagaimana dia menjembatani antara peralatan yang kita punya atau industri punya dengan kebutuhan pasar. Jadi PPIC itu ada di tengah-tengah, bagaimana dia membuat jadwal, bagaimana dia memaksimalkan kapasitas produksinya gitu. Nah, ilmu itu dipegang oleh umumnya itu orang yang manajemen atau ekonomi gitu ya, yang di situ. Dan jadi di industri farmasi itu tidak hanya akan ketemu dengan farmasis, tapi akan banyak ketemu dengan bidang-bidang lain. Karena semuanya tujuannya sama untuk mencapai produk yang memenuhi regulasi atau persyaratan sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi ada dua kaki, jadi harus sama memenuhi regulator, tapi juga dibutuhkan oleh konsumen gitu. Nah, itu yang namanya industri. Kalau tidak, ya percuma. Kalau hanya untuk kemajuan teknologi itu ada di riset. Tapi kalau risetnya bagus tapi tidak memenuhi kebutuhan konsumen, itu tidak layak untuk diproduksi. Jadi cost secara ekonomi itu nggak akan tercapai gitu. Aspek yang lain mungkin akan lebih detail Anda pelajarin per minggu gitu. Tapi di sini adalah tugas kalian adalah di apoteker ini membuat kesimpulan dari apa beberapa materi yang sudah Anda dapatkan dan beberapa update regulasi yang beredar di Indonesia. Kalau misalnya industrinya fokus di Indonesia, tapi kalau industrinya ingin mengembangkan produknya di luar, mau nggak mau kita harus ikut regulator yang namanya ICH misalnya, International Conference of Harmonization, itu harus kita ambil itu pedomannya. Karena setiap negara punya ICH yang berbeda. Jadi kalau misalnya Eropa, kita harus ikutin ICH Eropa. Kalau ASEAN gitu, kita ambil ICH ASEAN. Gitu. Jadi nggak percuma kita mengembangkan produk kalau pedomannya itu tidak kita ikuti gitu. Masih terdengar suara saya ya? Masih, Ibu. Oke. Ini sekarang kita beririsan dengan topik hari ini. Kenapa saya harus review lagi? Karena segala aspek yang berhubungan dengan mutu gitu ya, tadi baik pemasian dan bagian produksi itu ada irisannya dengan sanitasi dan higien gitu. Kalau kita tidak dapat materi itu terlebih dahulu, nanti kita belajar sanitasi dan higien itu akan mubazir gitu. Makanya aspek-aspek seperti personalia, kemudian bangunan fasilitas, peralatan, kemudian proses produksi, kemudian ada dokumentasi di situ, harus kita pelajarin terlebih dahulu sebelum belajar sanitasi dan higien gitu. Karena beberapa aspek ini di dalam CPOB 2024 ada 5 ya aspek yang menyangkut sanitasi dan higien yang ada protapnya. Kalau Anda ingin tahu contoh protap, nanti Anda ambil aja di PPOB terbaru, PPOB 2012 ya, untuk jilid 1, 2013 untuk jilid 2, coba diambil. Di situ di belakangnya, di lampiran ada beberapa contoh protap. Dan bagaimana kita membuat protap masing-masing itu tinggal mengikuti contoh itu dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing industri. Oke. Oke, di dalam industri farmasi itu kan ada kantor gitu ya, ada plant. Jadi bagian pabriknya. Jadi ada bagian administrasi, ada bagian yang langsung berhubungan dengan produksinya gitu ya. Dan di kepala pabrik itu biasanya di situ ada bagian produksi, kemudian dibantu oleh bagian teknis dan di situ ada PPIC. PPIC ini
kalau di industri farmasi itu apa ya? Dia harus punya forecast. Jadi ada data dari bagian marketing 10 tahun atau 5 tahun lagi itu produksi sediaan yang dibutuhkan itu apa. Tren penyakit itu seperti apa sehingga nanti dia bisa membuat apa ya perencanaan yang matang untuk tahun ini atau 1 tahun ini kita produksi 3-4 kali dengan kapasitas sekian kita bisa menghasilkan produk yang sekian jumlah sekian. Nah, itu kerjaan PPIC. Sedangkan kalau teknis nanti akan berkaitan dengan bagaimana sistem apa ya perhitungan aliran udara di bagian produksi, kemudian sistem pengolahan limbah gitu. Kemudian bagaimana suplai air, air bersih ke dalam bagian produksi. Nah, itu akan berkaitan dengan bagian teknis. Nah, kalau bagian produksi mungkin keilmuan dasar di S1 itu cukup di bagian non steril, bagian steril gitu kita bisa jadikan pedoman dalam bagian produksi nanti dalam industri farmasi. Seiring Anda diberikan, kalau apoteker ini kan lebih ke manajemen ya. Kalau di basic science-nya Anda sudah dikuasai, Anda sudah sangat menguasai di sarjana farmasi sebenarnya. Jadi kalau apoteker ini hanya kita nambah di manajemen, kemampuan manajerial, kemampuan mengambil keputusan, bagaimana kita menganalisis masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah, memberikan solusi. Nah, itu apoteker. Namanya profesi itu adalah apa strata profesional sesuai dengan etika, sesuai dengan keilmuan gitu ya, sesuai dengan regulasi. Nah, itu namanya apoteker. Oke. Nah, sedangkan di bagian administrasi tadi ada kepalanya adalah quality assurance, kemudian di bawahnya itu ada QC ya, kepala bagian pemastian mutu. Ya, jadi jadi di dalam industri farmasi itu biasanya QC itu berada hierarkinya di bawah dari QA. Sedangkan QA ini biasanya mungkin kalau model organisasi yang lain itu ada di atasnya bagian manajemen dan bagian produksi. Jadi tidak sejajar ya dengan bagian produksi bagian QA ini. Makanya kalau chip industri obat tradisional itu secara regulator wajib memiliki hanya satu apoteker sebagai kepala QA. Seperti kalau Anda nanti PKP di Sensasia, nanti kepala apotekernya sebagai QA di situ. Jadi nggak ada apoteker di bagian produksi karena regulasi yang ditetapkan di Indonesia kalau pembuatan obat tradisional atau kosmetika hanya butuh yang namanya apoteker di bagian QA. Oke, saya lanjut. Sekarang membahas ke sanitasi. Kalau boleh urun pendapat, apa sih bedanya sanitasi dan higien? Niko ada? Ada? Ibu izin menjawab untuk perbedaan sanitasi dan higien. Ya, Kalau untuk Silakan. sanitasi itu merupakan suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sedangkan kalau untuk higien itu adalah bagaimana cara orang memelihara dan juga melindungi diri sendiri agar tetap sehat. Terima kasih, Ibu. Jadi kalau sanitasi itu objeknya apa? Izin masuk ya, Bu? Ya. Kalau untuk sanitasi itu lebih masuk ke area lingkungan dia jadinya, Ibu, dan peralatan dan fasilitas yang ada, Ibu. Kalau untuk hygiene itu lebih ke individu atau personalnya dia, Ibu. Oke, itu ya bedanya. Kalau hygiene untuk personal itu objeknya hidup, sedangkan kalau sanitasi itu objeknya mati ya, peralatan dan lingkungan.
Oke, itu bedanya. Sehingga kalau Anda tahu bedanya, nanti pembersihnya tahu bedanya apa? Kalau sanitasi dan higien itu pembersihnya apa? Berupa apa? Sanitasi itu pembersihnya apa? Kalau higien itu pembersihnya apa? Karena objeknya beda. Izin coba menjawab, Ibu. Ya. Saya pahami karena sanitasi masuk ke objek benda mati, untuk pembersihnya itu adalah disinfektan, sementara higien itu karena ke personal atau objek hidup itu untuk pembersihannya dengan antiseptik, Ibu. Oke. Berarti Anda itu dulu ya yang dipahami. Jadi objeknya berbeda, jadi bahan yang kita gunakan untuk membersihkan gitu ya, menjaga pencegahan kontaminan juga beda gitu. Nanti Anda cari sendiri desinfektan itu jenisnya apa aja, kemudian kalau yang antiseptik itu jenisnya apa aja. Nah, itu bukan di sini yang kita diskusikan. Boleh Anda cari sendiri. Jadi nggak perlu ngafalin. Tapi intinya adalah kita ketemu di Zoom ini, ketemu sama dosen itu adalah membuat note penting. Jadi catatan-catatan penting yang harus kita ingat sebagai prinsip dasar kita memahami suatu materi gitu ya. Jadi kalau misalnya hafalan itu udah di S1 udah banyak banget dikasih teori, tapi kita di apoteker ini adalah mengingat kembali mana yang penting-penting harus kita ambil lagi untuk dapat tadi memahami masalah dan membuat keputusan untuk mengatasi masalah. Nah, itu beda strata masing-masing pendidikan yang Anda ambil ya, biar nggak sama nanti dengan waktu S1. Oke. Saya lanjut sekarang untuk lanjut lagi ke self. Oke, kalau udah tahu, saya lanjut lagi. Nah, sekarang tadi kalau kita lihat untuk menerapkan sanitasi dan higien, kita harus tahu dulu nih sumber-sumber kontaminan yang harus kita turunkan jumlahnya atau kita hilangkan sama sekali. Jadi sumber-sumber itu banyak ya, tidak hanya, tapi personil itu sekitar 70 sampai dengan 80% kontaminan itu berasal dari personil. Sedangkan sisanya itu ada dari benda mati gitu ya. Ada dari airnya, kemudian ada dari peralatannya, ada dari udaranya, makanya di situ ada sistem yang namanya AHU, Air Handling Unit, kemudian HEPA filter yang Anda pelajarin mungkin 2-3 minggu yang lalu gitu. Semuanya adalah upaya untuk memenuhi persyaratan minimnya kontaminan yang dapat mencemari atau mempengaruhi kualitas dari produk yang kita buat gitu. Dan saya percaya Anda sudah belajar ada beberapa kelas di industri farmasi, kelas ruangan yang memenuhi atau membutuhkan persyaratan jumlah partikel yang boleh, kemudian jumlah aliran udara berapa pertukaran per jam itu sudah Anda pelajarin gitu ya. Kalau belum ya diingat lagi gitu. Kalau di industri farmasi ada A, B, C, D, E, F, G gitu. Semua kelas itu wajib kita ambil lagi ini teorinya. Karena kalau tidak, nanti kita nggak tahu nih untuk bekerja secara normal di gudang itu persyaratannya apa. Jadi tadi kan personil adalah sumber kontaminan yang terbesar. Jadi kalau personilnya tidak kita penuhi gitu ya keterampilannya atau pemahamannya terhadap sumber kontaminan ini, nanti percuma nanti produk yang kita buat udah mahal terus terkontaminasi, itu sayang banget ya. Di samping sumber-sumber kontaminan, kita lihat sekarang aspek dari
Ini belum aspek dari sanitasi dan higien. Jadi ada 5 di dalam CPOB terakhir. Di situ ada personil, bangunan fasilitas, peralatan perlengkapan, bahan produksi dan wadahnya, dan yang terakhir adalah segala hal yang dapat menjadi sumber kontaminan. Jadi itu menjadi aspek higien dan sanitasi. Jadi kalau CPOB yang 2006 itu hanya ada 3 gitu ya. Kalau yang 2024 itu nambah. Jadi ada bagian produksi dan wadahnya dan segala hal yang dapat menjadi sumber kontaminan. Itu menjadi aspek sanitasi dan higien. Kita bahas satu-satu ya. Sekarang di perseorangan. Anda waktu COVID gitu ya, kita sudah dapat pelajaran sangat berharga bagaimana kontaminasi dari mikroorganisme itu bisa membuat masalah terhadap kesehatan. Jadi itu juga sebenarnya sudah diterapkan jauh-jauh sebelum COVID itu di industri farmasi. Bagaimana kita punya prosedur dari rumah waktu kita di pabrik itu harus memenuhi protap seperti apa, itu sudah ada standar operasional prosedurnya. Oke, jadi segala sesuatu yang kita pakai dari rumah itu harus kita lepaskan, tidak boleh sama waktu kita melakukan produksi. Nanti kalau Anda PKP, nanti Anda pakai baju kemeja misalnya dari rumah, terus begitu masuk produksi, nanti Anda harus menggunakan pakaian yang memang sudah disediakan oleh industri. Masing-masing kelas akan berbeda, grade pakaiannya, masing-masing kelas akan berbeda, APD-nya, masing-masing kelas akan berbeda bagaimana prosedur gowning-nya. Jadi gowning itu adalah pemakaian baju gitu ya, perlengkapan, selain baju, perlengkapan perlindungan di dalam masing-masing kelas area gitu. Setelah kita masuk ke dalam bagian produksi gitu ya, di situ harus kita melakukan tadi dekontaminasi ya, dekontaminasi baik pembersihan dulu dengan menggunakan sabun atau mandi gitu ya, mandi, kemudian mencuci tangan gitu, dan menggunakan APD yang sudah ditetapkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, di dalam melakukan produksi juga sangat dilarang untuk makan, minum, kemudian berbicara gitu, bergerak secara berlebihan gitu. Nah, itu semuanya tindakannya adalah mencegah kontaminasi. Dan di industri farmasi biasanya ada harus disediakan tempat untuk menyimpan peralatan pribadi dari personil. Jadi dalam produksi tidak dilarang untuk menggunakan make up, dilarang untuk menggunakan perhiasan gitu ya, dilarang untuk keluar masuk misalnya, apalagi kalau misalnya steril ya. Jadi begitu kita keluar, baju yang kita gunakan itu harus ganti lagi. Nah, itu yang namanya high resiko ya, resiko tinggi dalam produksi. Tapi kalau non steril biasanya pergantian pakaian, kalau misalnya ruang gudang itu boleh 2 kali sehari. Kalau misalnya yang ruang D dan E itu setiap hari diganti bajunya. Oke, Anda lihat contoh-contoh bajunya di PPOB ya. Kalau gudang tuh apakah 2 setel atas bawah, kalau misalnya produksi apakah diizinkan atas bawah atau harus 1 set gitu ya. Kalau di ruang steril apakah 1 set atau dua lapis gitu. Itu semua ada di PPOB ya ketentuannya. Lanjut di Nah, ini saya ambil di PPOB 2013. Kalau ada PPOB terbaru boleh di-share ke Anda sendiri, ke teman-teman, silahkan gitu ya. Untuk persyaratan pakaian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan operasional pedoman CPOB.
Di situ lebih detail. Kalau CPOB kan masih kata-kata, kalau yang ini sudah ada gambar, sudah ada contoh SOP gitu. Enak belajar di PPOB. Nah, ini bagaimana kita mencuci tangan, ada prosedurnya. Jadi ada 11 langkah. Kalau misalnya kemarin kita COVID, mungkin akan sangat familiar dengan langkah-langkah ini. Jadi cara mencuci tangan pun harus ditempel kalau di industri farmasi itu di dinding di depan sebelum kita masuk di ruang produksi ya. Yang pertama bilas dulu, kemudian ambil sabun, kemudian dikucek ya di masing-masing sela tangan, kemudian baru di pergelangan tangan, baru dicuci lagi. Waktu kita menutup keran pun juga ada prosedurnya, tidak boleh menggunakan tangan yang sudah bersih ini. Jadi harus pakai media lagi yang sudah bersih untuk menutup keran. Oke. Nah, itu semuanya upayanya adalah untuk mencegah kontaminasi. Ini sekarang ke sanitasi bangunan ya. Bangunan itu didesain sedemikian rupa sehingga mudah dibersihkan. Jadi kalau misalnya di ruang produksi itu ada misalnya tidak boleh ada lekukan gitu ya. Kemudian sebagai tempat-tempat menempelnya debu, kemudian harus catnya seperti apa gitu. Setiap masing-masing kelas ruangan juga beda persyaratannya ya. Kemudian alur bekerjanya untuk naruh tempat peralatannya didesain sedemikian rupa, apakah dia bentuk L, apakah dia bentuk U gitu ya. Itu semuanya harus didesain di awal sehingga memudahkan waktu pembersihan. Ya. Dan bagaimana kita membuat, misalnya kalau kita punya produksi tablet, beberapa mesin tablet seperti fluid bed dryer, kemudian proses drying ya, kemudian proses mixingnya, kemudian proses pengempaan tabletnya gitu. Semuanya harus assembly, diatur, kemudian setelah pakai dibuka, kemudian dibersihkan, kemudian disimpan dalam keadaan kering sehingga waktu siap digunakan itu udah memenuhi QC release gitu ya. Karena kerjaan dari bagian QC setelah bagian produksinya selesai produksi, dia harus melakukan yang namanya proses yang namanya penilaian kebersihan. Jadi prosedur bagaimana proses pembersihan itu memenuhi SOP atau tidak. Jadi ada sampling di situ. Oke. Itu kerjaannya QC. Lanjut, kemudian di peralatan dan perlengkapan. Metode pembersihan dengan cara vakum dan cara basah lebih dianjurkan. Nah, ini bukan kata saya ya, ini semuanya diambil di pedoman. Jadi, jika tidak dinyatakan lain gitu, jadi cara pembersihan peralatan dan perlengkapan menggunakan vakum atau cara basah gitu ya. Dibuka dulu satu persatu, kalau mesin tablet dibuka dulu die sama punch-nya, kemudian dicuci, kemudian dikeringkan atau divakum ya. Baru disimpan di kelas yang sama seperti waktu dia naruh mesin tabletnya. Kalau dia di kelas C ya disimpannya dengan ruangan seperti kelas C gitu ya. Kalau misalnya yang steril pasti kalau dia misalnya teknik sterilisasi akhir kita harus punya kelas B dengan background kelas C. Tapi kalau kita teknik aseptis harus kita memiliki kelas A untuk ruangannya. Jadi diambil lagi tuh teori-teori yang non steril sama steril. Bagaimana kita memenuhi aspek peralatan, perlengkapan dan bangunan untuk produksi sediaan. Karena itu ada irisannya dengan sanitasi dan higien. Kemudian lanjut ke produksi dan wadah.
wadah, kemudian bahan kemas yang mungkin kontak dengan produk harus kita jamin terbebas dari kontaminan. Misalnya ya, kalau kita desain nanti membuat produk, apakah proses produksi itu dalam bentuk close atau open system. Jadi kalau misalnya close system itu akan meminimalkan kontaminasi. Tapi jika tidak memungkinkan, harus open system. Jadi misalnya ruang mixingnya tidak satu ruangan dengan ruang dryingnya, bagaimana kita melakukan transfer produk ruahan itu agar tidak terjadi kontaminan terhadap produk itu harus kita pikirkan gitu ya. Tapi kalau misalnya semuanya dalam satu alur atau satu flow gitu tertutup, nah itu akan lebih menjamin tidak terjadi kontaminasi. Kalau produksi sediaan semi solid biasanya semuanya dalam bentuk closed system. Tapi kalau sediaan tablet non steril masih dalam bentuk open system. Jadi setiap ruangan, setiap tahapan unit proses produksi itu biasanya terpisah ya, tidak dalam satu ruangan. Kemudian bahan pembersih gitu, ada beberapa sabun gitu, ada beberapa deterjen gitu yang diperbolehkan dengan konsentrasi sekian dan ditujukan untuk peralatan atau perlengkapan yang mana gitu. Kemudian desinfektan gitu ya, desinfektan misalnya untuk lantai, untuk tembok gitu, itu sudah ada coba ambil di PPOB dengan kadar tertentu yang diizinkan, dan jangan lupa ini semuanya harus memenuhi spesifikasi dari hasil pengujian atau kita udah punya COE. Tapi kalau untuk mencegah terjadinya sesuatu hal, biasanya di industri farmasi itu tidak percaya dengan COE, tapi kita wajib melakukan pengujian sendiri lagi. Apakah yang ada di labelnya itu sama atau tidak. Jadi jangan sampai itu hanya klaim di label saja. Nah, untuk mengatasi atau mengurangi kemungkinan kesalahan nanti di dalam QC rilisnya biasanya kita lakukan pengujian ulang dari apa yang dicantumkan di labelnya. Apakah benar itu bahannya, apakah benar konsentrasinya sekian. Jadi kalau itu sudah benar baru akan dikasih label QC rilis atau memenuhi spesifikasi. Kalau enggak, berarti apakah kita harus karantina terlebih dahulu ataukah kita lakukan reject pada saat pengujian itu keluar. Gitu. Kemudian tadi kalau untuk objeknya adalah makhluk hidup, biasanya kita menggunakan antiseptik. Jadi antiseptik yang paling umum digunakan adalah misalnya etanol 70% atau isopropanol 95 sampai dengan 100%. Nah, yang mana yang dipilih itu sangat tergantung pada kapasitas industri masing-masing. Tadi seperti yang saya ceritakan di awal, kita memenuhi regulator dulu, minimal memenuhi regulator, baru kita kalau kita ingin meningkatkan mutu, biasanya industri yang sudah mapan itu meningkatkan di atas minimal regulator, persyaratan regulator. Jam berapa nih ya? Oke, lagi 15 menit. Saya punya waktu. Sekarang kita lihat sedikit tentang sumber kontaminan terbesar ya. Jadi di dalam kita produksi, setelah kita melakukan produksi, biasanya bagian QC akan mengambil sampel di tubuh kita gitu ya. Ada di bagian tangan, kemudian bagian dada, kemudian bagian pergelangan tangan ya, untuk tahu berapa sih jumlah partikel yang ada waktu kita melakukan produksi itu yang mungkin saja nanti akan menyebabkan kontaminan atau mencegah kontaminasi terhadap produk.
Oke, ini validasi terhadap sanitasi wajib kita lakukan ya. Apakah metodenya swab test gitu. Nanti Anda cari ya, swab test itu seperti apa, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukan, kemudian persyaratan swab test itu seperti apa. Nanti Anda ambil ya, Anda cari itu ilmunya di PPOB ada, di PPOB ada. Ya, bakteri apa itu tolong diambil catatan itu. Oke. Terus ini tidak hanya personil, jadi QC itu akan mengambil sampling bagaimana prosedur pembersihan itu valid atau tidak, ngambilnya sampelnya di udara gitu ya, kemudian di swab testnya juga dilakukan di permukaan ruangan ya, dan di peralatan, dan terakhir adalah di personil gitu. Ada 3 tujuan melakukan validasi sanitasi dan higien. Jadi di udara, kemudian di permukaan, dan di personilnya. Nah, ini contoh bagaimana kita masuk ke dalam ruang produksi. Ini salah satunya adalah non-steril ya, ini untuk non-steril. Yang pertama adalah sebelum kita masuk gitu, yang dilakukan adalah tadi melepaskan apa yang kita pakai dari rumah. Baju, kemudian sepatu gitu ya, jam tangan, habis itu perhiasan, itu semuanya harus dilepas. Kemudian gunakan apapun yang disediakan di industri. Makanya nanti kalau Anda PKP, nanti Anda pakai shower cap ya, hand cap, kemudian pakai baju kaos, misalnya kalau di gudang ya, ada drill, spesifikasi kainnya. Kemudian kalau kelas C dan E itu biasanya kita pakai polyester gitu ya. Kemudian kalau yang A, B, C itu akan lebih tinggi lagi grade-nya. Di mana kain yang digunakan itu tidak melepaskan serat-seratnya. Karena partikel yang diperbolehkan juga semakin sedikit. Oke. Kemudian ada, kalau di industri biasanya kita menggunakan kalau bot gitu ya, kalau misalnya di ruang produksi non-steril, D dan E biasanya kita menggunakan sepatu tapi bawahnya itu karet agar tidak ada scratch di permukaan lantai yang kita lalui gitu ya. Sudah ada sepatunya masing-masing di industri. Sedangkan kalau di yang steril nanti dilengkapi lagi dengan penutup sepatu. Jadi ada alat otomatis untuk menutupi sepatu kita ya. Jadi kalau di gudang itu dia pakai bot. Jadi kalau di bagian produksi di dalamnya kita pakai sepatu yang tertutup tapi bawahnya itu karet ya. Terus kalau yang di steril tadi saya ulang ada selain sepatu yang kain karet, bawahnya ada penutupnya lagi, satu step lagi. Terus kalau yang steril bedanya dengan non steril, tidak ada 2 piece bajunya, jadi satu celana sama baju itu tidak terpisah. Kemudian lengan baju itu harus kita masukkan ke dalam sarung tangan, sedangkan lengan bawah kaki itu masuk ke dalam sepatu. Itu ya. Itu bedanya. Jadi Anda bisa lihat di gambar di depan beberapa APD yang wajib kita gunakan sebelum enter ke dalam ruang produksi. Kita wajib melakukan penggunaan baju dulu, kemudian melakukan pembersihan tangan gitu ya. Kemudian setelah melakukan desinfektan atau antiseptik, kita nggak boleh lagi nyentuh apapun. Jadi makanya kalau Anda bayangkan di ruang produksi itu tidak boleh, apalagi kalau menyentuh lagi nanti kita melakukan desinfektan atau
pembersihan kembali sampai itu benar-benar kita yakin tidak menyentuh apapun, ya, tidak menyentuh badan, tidak menyentuh permukaan, gitu. Oke, itu saja yang harus saya sampaikan hari ini. Tidak banyak, tapi ternyata banyak yang harus Anda ambil lagi catatannya, ngulang lagi sehingga nanti kalau misalnya OSCE biasanya gowning ini akan diujikan ya, bagaimana kita melakukan produksi yang benar. Jadi kalau misalnya di situ ada baju gitu, dipakai aja. Kalau dia hanya gambar, dicoba untuk menyentuhnya. Seakan-akan kita akan memakainya. Kalau itu tidak Anda lakukan, biasanya hasil di bawahnya itu akan fail kalau OSCE, ya. Terus pemilihan kalau misalnya di bagian QC kita pakai apa, bagian produksi pakai apa, itu sudah ada di PPOB. Nah, dilihat aja kelengkapannya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya minta Anda menyalin Google Form ini untuk menjawab nanti, boleh dijawab sampai akhir minggu depan ya, sebelum kuliah farmasi industri berikutnya, atau sampai Jumat lah. Jumat ya, katanya Selasa Jumat gitu ya kuliahnya? Ya Ibu, untuk jadwalnya Selasa sama hari Jumat saja. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ibu, boleh Ibu keluh kesah? saya izin bertanya untuk ini kan Ibu hanya sekali pertemuan saja. Ini akan diadakan ujian atau bagaimana ya, Ibu? Kalau saya kan nggak tahu, yang tahu itu adalah koordinator. Kalau misalnya koordinator memasukkan materi ini, ya berarti kan misalnya 12,5%-nya berarti dari saya gitu. Jadi kalau misalnya dosen yang lain 4 kali pertemuan, berarti 50%-nya dari dia gitu. Ini untuk UAS-nya tergantung dosennya, Ibu. Dari dosen. Dari Ibu. Kalau dari Ibu bagaimana? Kalau dari saya, kalau hanya begini, satu materi ini ada ujiannya, itu mubazir banget. Nggak ada. Jadi, ya tadi, dijawab aja Google Form ini. Ya. Baik, Ibu. Kalau misalnya Google Form ini bisa dijawab, berarti saya menyampaikannya masuk ke Anda gitu. Kalau enggak, ya percuma kita kuliah 1 kali pertemuan gitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa terlihat ya ininya. Bisa disalin dulu Google Form-nya, terus nanti kasih ke teman-teman ya. Baik Ibu, untuk teman-teman yang hadir, yang tidak hadir, nggak bisa masuk ke ruangan ini. Udah? Sudah Ibu. Ibu mohon maaf, boleh minta izin minta PPT-nya? PPT, sebentar saya harus hapus dulu. Oke, nanti saya kasih ke... Bisa ya? Sebentar ya. Bisa kan di sini kayaknya ya? Bisa Anda download ya di sini ya? Sebentar, saya share biar nggak punya hutang.
Bisa? Udah di chat? Bagi yang lain mau ambil silakan. Bisa? Bisa, Bisa, Ibu. Oke. Kalau begitu silahkan dipelajarin, terus bisa dijawab tadi Google Form-nya. Oke, kalau begitu terima kasih. Mohon maaf kesalahan teknis hari ini. Saya tidak biasa pakai Zoom, biasanya tuh pakai Webex, tapi ternyata Udayana setelah saya pulang tuh nggak langganan lagi Webex. Tidak ada persiapan untuk pakai Zoom hari ini, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan kuliah hari ini ya. Semoga bermanfaat, walaupun tidak sempurna, mudah-mudahan nyampe ya materinya hari ini. Oke, sampai berjumpa di mudah-mudahan di kesempatan yang lain, mata kuliah yang lain dengan saya. Oke. Salam sehat buat kita semua, selamat sore ya. Selamat siang ya. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.